Tapi terlepas dari itu semua, beliau adalah sosok yang dihargai oleh masyarakat, terkhususnya lingkungan ya. Lingkungan itu sangat dihargai. Sangat dihargai karena itu perjuangan yang begitu tulus dan mulia. Itu yang membuat Maung hingga sampai pada saat ini tidak mengidolakan ya, dia. sangat mengidolakan, bahkan mungkin tidak bisa dilupakan. Alfredo Reynaldo Alves lahir tahun 1967 di Dili, Timor Timur, kini Timur Leste. Ia anak ketiga dari ayah yang berdarah Portugis dan ibu penduduk setempat. Pada perang tahun 1975, banyak orang Portugis menyingkir keluar dari Dili dan tinggal di hutan-hutan, termasuk keluarga Alfredo. Dalam masa inilah, Alfredo kemudian berpisah dari ayah, ibu, dan saudara perempuannya yang kini bermukim di Australia. Setelah sempat berkelana di Sulawesi, Kalimantan, dan Australia, nasib akhirnya membawa Alfredo kembali ke tanah kelahirannya pasca referendum tahun 1999. Pilihannya masuk militer mengantarnya pada pangkat terakhir sebagai seorang mayor. Kasus disersi Mayor Alfredo bersama 600 anak buahnya pada 4 Mei 2006 berbuntut pada konflik berkepanjangan antara pasukan pemerintah dengan militan bersenjata pimpinannya. Perburuan untuk menangkap hidup atau mati berjalan bertahun-tahun hingga kelebatnya hutan-hutan perawan Timur Leste. Namun siapa sangka, di tengah keras dan lihatnya perburuan buronan nomor 1 pemerintah Timur Leste ini justru tampil santai dan tanpa beban saat meladeni wawancara dengan Andi F. Noya di program Gig Andy. Susah dikatakan desersi karena saya tidak pernah meninggalkan tugas. Sampai saat ini saya masih aktif melayani bangsa dan negara sesuai asas militer yang saya anut. Kembali lagi bersama kami di Suku Hati Project. Pada video podcast kali ini saya sudah bersama dengan teman saya. Pada kesempatan kali ini saya dan teman saya ini akan berdiskusi, bercerita terkait sosok seorang figur yang teman saya ini sangat fans terhadap beliau, terhadap figur ini tadi ya. Beliau adalah teman saya yang dimana berdarah Timor Leste, berkebangsaan Indonesia. Nah, ini menarik ini teman-teman. Dia ini berdarah Timor Leste, kemudian berkebangsaan Indonesia. Untuk itu, pada video podcast kali ini saya ingin mengajak beliau untuk bercerita terkait apa yang tadi sebelum video ini teman saya ini bercerita terhadap saya. Untuk itu saya memikirkan atau mendapat sebuah ide untuk bagaimana membuat sebuah video podcast terkait cerita yang tadi beliau sempat cerita sebelum video ini. Untuk itu, berhubung teman saya sudah ada, kemudian karena saya memakai HP, karena keterbatasan ruang yang saya miliki, langsung saja kita mulai teman-teman. Oke. Mau kita mulai sudah ya? Oke. Apa benar mau yang tadi mau sampaikan, mau cerita sebelum video ini terkait ada sesosok yang menjadi sang motivasi untuk kehidupan Maung atau tidak? Ya. Berarti benar ya tadi ya? Ada ya? Nah, itulah yang ingin kita ceritakan kepada teman-teman. Maung itu sangat menggemari sosoknya. Mungkin langsung saja mau jawab. Karena beliau adalah seorang mayor yang mempunyai jiwa profesional revolusioner sejati yang tangguh. Untuk itu yang membuat saya sangat mengemari sosok beliau yang dimana adalah seorang mayor sebagai angkatan bersenjata
di negaranya sendiri, yaitu negara Republik Demokratik Timor Leste, Sang Mayor Alfredo. Sang Mayor. Mayor itu sebuah Pangkat pangkat ya. pangkat yang dimiliki dalam bidang militer angkatan bersenjata. Jadi mungkin itu yang membuat Maung itu menjadi fans terhadap beliau. Ya? Sangat fans. Oke. Terus apa kelebihan dari seseorang Mayor Alfredo ini yang membuat Maung itu sangat mengidolakannya begitu? Berjiwa kepemimpinan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa setiap manusia sudah diberikan oleh potensi kepemimpinan oleh Tuhan. Ya. Dengan begitu saya melihat sebuah gaya kepemimpinan dari seorang Mayor Alfredo yang dimana sangat berjiwa besar untuk memperjuangkan hak-hak rakyat dan bangsanya sendiri. Oh, berarti beliau ini sangat revolusioner ya? Artinya Berjiwa beliau revolusioner. terus jiwa, artinya dia kan seorang pemimpin ya? Pemimpin. Untuk pemimpin. Sebagai Terus seorang mayor dalam bidang militer. Terus jiwa kepemimpinan beliau itu berdampak kepada Maung, sehingga Maung itu menjadi simpatik. Ya. Akhirnya Maung menjadi fans beratnya beliau. Beliau itu kan Maung fansnya nih. Ya. Dia berkebangsaan Timor Leste. Timor Leste. Sudah tentunya ya. Ya, sudah tentunya. Kalau dia punya kelahiran, tempat kelahiran di Dili Timor Leste pada tahun 1967. kalau sekarang sudah meninggal. Sudah meninggal. Berarti sudah lama ya. Ya. Meninggal sejak Januari 2008. Waktu tragedi ya. Tragedi. Yang kita tahu Timor Leste kan dulu masih bersama dengan Indonesia yang Ya. kemudian Referendum yang berdiri menjadi salah satu negara yang dikenal di mata dunia, yaitu Timor Leste, yang menjadi Timor Leste. Kan dulunya masuk ke Indonesia provinsi ke-27 dari Indonesia. Namun setelah itu berdiri menjadi salah satu negara, yaitu yang dikenal di mata dunia dengan nama Republik Demokratik Timor Leste. Wah, suara kasih besar sedikit. Ya, aman. Lalu selain itu, sosok beliau itu apa yang mau kagumi dari sosok beliau selain beliau yang dilatar belakangi seorang tentara? Apa sih yang memberikan dampak terhadap Maung, terlepas dari beliau seorang tentara, yang membuat Maung itu sangat fans terhadap dia? Yang membuat saya sangat kagumi terhadap beliau adalah perjuangan terhadap rakyat dan bangsa. Terkhususnya rakyat bangsa Timor Leste. Ya, rakyat bangsa, khususnya bangsa Timor Leste sendiri. Berarti beliau ini sangat cerdas ya? Sangat cerdas. Saya sangat senang dengan mentalitas perjuangan yang begitu dikenang oleh masyarakat. Karena perjuangan itu sangat besar. Perjuangan beliau itu sangat besar bagi bangsa dan rakyatnya sendiri. Bukan hanya saya sendiri yang kagumi beliau, namun di Timor Leste sendiri sebagian rakyat dari lingkungan tertentu yang
juga mengagumi beliau hingga sampai detik ini. Bahkan beliau sudah meninggal gitu. Ya, beliau sudah meninggal. Artinya kesan-kesan yang tertinggal itu masih ada sampai detik ini. dalam hati masyarakat. Artinya masyarakat sangat mengidolakan beliau. Beliau sangat kagumi bukan karena dari sisi militernya, tapi karena sangat dikagumi karena dari sisi perjuangan terhadap bangsa dan rakyatnya. Itu yang sangat dikagumi oleh masyarakat sendiri. Hingga sampai detik ini belum ada, sampai detik ini masih ada yang ingat beliau sendiri, seorang Mayor Alfredo. Susah untuk dilupakan karena kontribusi sepak terjang yang selama ini nih cukup besar ya, cukup kepada besar masyarakat ya terkhususnya. ya, terhadap Makanya khususnya untuk masyarakat dikenang beliau. sangat dikenang. Terus ini apa sampai sehingga menjadi beliau itu sangat dikagumi oleh masyarakat? Apakah beliau itu memiliki sebuah kepribadian yang tidak seperti kebanyakan orang memilikinya, atau dia mempunyai kepribadian yang mungkin mau tahu? Ya, kepemimpinannya beliau yang saya tahu terkhususnya di itu dalam bidang militer beliau sangat cerdas, di dalam negeri maupun di luar negeri. Begitupun juga perjuangan itu tadi, perjuangan itu yang sangat sulit untuk melupakannya. Kalau dari segi kepribadian nih, Ya, artinya dari segi fisiknya, apa yang membuat Maung itu kagum terhadap sosok beliau ini? dari Seorang sisi Mayor Alfredo ini. dari sisi fisiknya beliau ini tidak semua orang memiliki, ya mungkin dari saya sendiri. Ya maksudnya kan Maung punya kan, Ya, Maung mengidolakan beliau nih. Ya, Jadi terlepas dari latar belakang beliau sebagai tentara, seorang mayor, Maung itu melihat kelebihan dari Mayor Alfredo ini, sehingga Maung itu mengambil satu pendapat yang kayak tadi Maung sampaikan, bahwa tidak semua orang itu memilikinya. tidak semua orang memilikinya karena mentalitas salah satunya mentalitas yang dimiliki oleh beliau. Artinya dari sisi fisiknya beliau tidak ada rasa ketakutan atau tidak ada rasa keraguan untuk menghadapi sebuah masalah yang dihadapinya. Artinya masalah yang dia hadapinya itu dia sudah memiliki landasannya, sehingga ketika tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan, maka dia akan membangun sebuah bentuk perlawanan, Ya. baik langsung maupun tidak langsung. Ya. Kalau soal itu mungkin karena ketidakpuasan beliau terhadap pimpinan-pimpinan sebelum pada waktu itu, maksud saya pada waktu itu, ya, yang mungkin salah satunya memandang masyarakat dari Timor Leste bagian timur, dari Timor Leste maupun Timor Leste bagian barat, yang dipandangi oleh pemerintah waktu itu. Mungkin dari masyarakat Timor Leste bagian timur dan Timor Leste bagian barat itu pimpinannya pada waktu itu mungkin memandang sebelah mata, ya, memandang sebelah mata, bisa dipahami,
memandang sebelah mata yang membuat beliau ini ketidakpuasan terhadap beliau ini sehingga beliau mengadakan perlawanan yang seperti tadi abang sudah katakan tadi. Itulah berjiwa, itu yang tadi saya sudah katakan bahwa itu adalah sebuah mentalitas yang dimiliki oleh beliau, revolusioner sejati. Revolusioner sejati. Yang tidak semua orang memiliki seperti itu yang saya katakan tadi. Terus selain itu yang mau tahu dari sosok beliau? Selain itu, yang membuat saya sangat kagum ini Bang Abang, yang membuat saya sangat kagum dengan beliau adalah sebelum Timur Timur itu meletus menjadi salah satu negara sendiri, beliau adalah tentara Angkatan Laut Australia. Kok bisa begitu? Iya. Beliau adalah salah satu maksudnya dia mengenyam pendidikannya di sana begitu. Di Iya. Australia. Iya, pendidikannya di Australia dalam militer, dunia militer Angkatan Laut di Australia. Dan tidak semua orang cerdasnya seperti beliau ya. Seperti yang sudah kita, mungkin ada yang sudah saksikan di dalam sosmed-sosmed yang sudah beredar pada waktu itu. Hingga Kita sendiri sudah sampai pada saat ini juga. ya, masih ada orang yang pengen mau nonton, mau menyaksikan secara langsung di Sepak sosmed terjang ya. beliau. Itu tadi, itu yang membuat saya sangat kagum terhadap beliau. Kalau menurut Maung, seberapa besar dampak dari sosok figur ini terhadap kehidupan Maung? Bagaimana? Maksudnya beliau ini kan seorang revolusioner nih. Ya, Artinya seberapa besar dampak dari sosok beliau itu terhadap Maung itu seberapa besar menurut Maungnya, seperti kayak maksudnya yang menjadi dorongan yang paling dominan ketika mendengar seseorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat kuat. yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang sangat kuat. Tidak, maksudnya gambaran dari Maung terkait sosok beliau itu yang secara garis besarnya itu apa? Berhati tulus, Berarti tulus. sangat berhati tulus. Di sisi lain juga itu tadi yang saya sudah katakan, sangat cerdas orangnya. Dan dia itu tidak ingin konflik-konflik itu harus terjadi di negerinya sendiri. Artinya hal yang tidak diinginkannya itu Nah, dia tidak mau begitu. dia tidak mau Dia tetap konsisten ketika pada komplikasi itu pendirian. terjadi ya. Ketika komplikasi atau ada pemberontakan apa itu yang sangat tidak diinginkan oleh beliau. Sehingga beliau punya. Ya, Tapi beliau juga mendapat ancaman yang sangat kuat pada waktu itu oleh penguasa waktu itu. ya, sangat kuat. Tapi terlepas dari itu semua, beliau adalah sosok yang dihargai oleh masyarakat, terkhususnya lingkungan ya. Lingkungan itu sangat dihargai. Sangat dihargai karena itu perjuangan yang begitu tulus dan mulia. Itu yang membuat Maung hingga sampai pada saat ini Tidak mengidolakan terlupakan. Ya, dia. sangat mengidolakan. Bahkan mungkin tidak bisa dilupakan. Karena itu tadi ya. Ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu karena saya merekam ini menggunakan HP kamera ponsel saya karena keterbatasan ruang, makanya cukup sampai di sini dulu. Kesimpulan yang bisa saya ambil di sini adalah
kita mengambil sebuah nilai dari sosok sang revolusioner sejati ini yang bernama Mayor Alfredo Reinaldo. Mayor Alfredo Reinaldo. Nah, beliau adalah sosok revolusioner sejati. Sepak terjang beliau, hati tulus dari beliau, sehingga beliau sangat disayangi, dicintai oleh masyarakat. Mungkin nilai-nilai positif yang bisa kita ambil dari sepak terjang beliau itu sangat besar untuk kita contohkan dalam keseharian kita atau dalam kepribadian kita. Itu kita tanamkan itu tadi, jiwa revolusioner itu tadi. Mungkin video podcast kali ini sampai di sini dulu. Kita bertemu di video podcast lain waktu. Terima kasih. Salam Subuh Hati. Oke, Bang?